Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gantina Rahma Putri dari KK Aljabar FMIPA ITB. Selamat datang di MA 1103 Matematika Bisnis 1. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran tentang bab integral, yaitu subbab 5.4 aplikasi integral bentuk, luas area di bawah kurva dan nilai rata-rata. Sebelum memasuki materi, mohon siapkan alat tulis Anda dan textbook-nya. Jangan lupa catat hal-hal yang belum dipahami untuk dibahas di kelas. Pada perkuliahan sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa luas area di bawah kurva Y sama dengan Fx dan di atas interval A sampai B pada gambar ini dapat dihitung dengan integral tentu sebagai berikut. Jadi luas dari area R tersebut adalah integral fx dx dengan batas A sampai B. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung luas area di bawah kurva. Yang pertama, perhatikan area di kurva Y sama dengan Fx pada interval A sampai B. Partisi area tersebut dengan membagi interval A sampai B menjadi n buah subinterval yang sama, dengan lebar delta X sama dengan B dikurangi A dibagi N. Yang ketiga, misalkan X0 sama dengan A, lalu kita akan peroleh X1 itu A ditambah delta X. Dan X2 A ditambah 2 dikali delta X. Sehingga kita akan memperoleh rumus untuk X ke J, yaitu A ditambah J dikali delta X. Nanti, jika kita hitung X ke N, kita akan peroleh X ke N sama dengan B. Langkah keempat, tentukan bentuk Fxj dengan Xj pada poin sebelumnya. Langkah yang kelima, kita hampiri luas partisi ke J yang berbentuk persegi panjang dengan menghitung luas persegi panjang seperti biasa, yaitu Lj sama dengan Fxj dikali delta X. Ini panjang dikali lebar. Lalu, langkah selanjutnya kita jumlahkan luas N buah persegi panjang tersebut sehingga kita peroleh jumlah Riemann sebagai berikut. Nah, langkah yang terakhir, luas area di bawah kurva Y sama dengan Fx dan di atas interval A sampai B dapat diperoleh dengan menghitung limit dari jumlah Riemann saat N-nya menuju tak hingga, yaitu rumus yang ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana menghitung luas area di antara dua kurva. Nah, misalkan kita punya fungsi Fx dan Gx yang kontinu, lalu dia tak negatif. Tak negatif ini artinya Fx dan Gx sama-sama nilainya lebih besar sama dengan 0. Lalu, mereka memenuhi persamaan ini. Fx lebih kecil sama dengan Gx pada interval A sampai B. Untuk menghitungnya, kita lihat animasi berikut. Nah, area R ini yang di antara kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx, ini dapat dihitung dengan pertama kita hitung dulu luas area di bawah kurva Y sama dengan Fx, lalu kita kurangi dengan luas area di bawah kurva Y sama dengan Gx. Untuk lebih jelasnya, jika fungsi Fx dan Gx kontinu dan memenuhi persamaan Fx lebih kecil atau sama dengan Gx pada interval A sampai B, maka luas area R di antara kurva mereka dan di atas interval tersebut adalah integral dari Fx dikurangi Gx dx dihitung dengan batas A sampai B. Contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan luas area R yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan X pangkat 2. Kita bisa mencari areanya tanpa mengetahui kurvanya seperti apa. Tapi tentu saja jika Anda mengetahui kurva Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan X kuadrat, itu akan lebih membantu dalam menyelesaikan soal ini. Langkah-langkah untuk menjawabnya, yang pertama, kita tentukan dulu titik potong kedua fungsi tersebut. Caranya tinggal kita samakan ya. Jadi X pangkat 3 sama dengan X kuadrat, lalu kita selesaikan menjadi seperti ini.
X kuadrat sama dengan 0 dan X min 1 sama dengan 0. Lalu kita akan peroleh titik 0,0 dan 1,1. Langkah berikutnya, kita perhatikan bahwa area R yang dimaksud dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat di bagian atasnya dan kurva Y sama dengan X pangkat 3 di bagian bawahnya pada interval 0 sampai 1. Sehingga luas area R yang dimaksud kita hitung sebagai berikut. Integral dari X kuadrat dikurangi X pangkat 3 dx dihitung dengan batas 0 sampai 1. Nah, jika kita selesaikan, kita akan memperoleh seperti ini, 1/12. Jadi, luas area R yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan X kuadrat adalah 1/12 satuan luas. Selanjutnya, kita akan mempelajari laba bersih berlebih. Misalkan tahun dari sekarang ada 2 rencana investasi, lalu rencana investasi pertama akan menghasilkan keuntungan P1, sementara rencana investasi kedua menghasilkan keuntungan P2 dan laju keuntungannya memenuhi persamaan P2 aksen lebih besar sama dengan P1 aksen untuk N tahun ke depan. Maka E dari T merepresentasikan kelebihan laba rencana investasi pertama dari rencana investasi kedua pada waktu T. Dan NE merepresentasikan laba bersih berlebih pada interval 0 sampai N. Dan ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Contoh soalnya, misalkan T tahun dari sekarang, investasi A akan menghasilkan keuntungan dengan laju P1 aksen. Lalu investasi B akan menghasilkan keuntungan dengan laju P2 aksen. Tentukan berapa tahun agar laju keuntungan investasi B melebihi investasi A. Lalu yang kedua, hitung laba bersih berlebih untuk periode waktu yang diperoleh dari bagian 1. Dan interpretasikan laba bersih berlebih ini sebagai luas dari suatu area. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kita akan mencari T yang memenuhi persamaan ini, P1 aksen sama dengan P2 aksen. Kita lihat rumusnya seperti ini, lalu kita akan memperoleh T-nya 15 dan min 10. Tentu saja kita ambil T yang positif, yaitu T sama dengan 15. Untuk menjawab soal yang kedua, laba bersih berlebih, kita gunakan rumus berikut. NE sama dengan integral dari P2 aksen T dikurangi P1 aksen T dt dihitung dari 0 sampai 15. Kita substitusi fungsinya, lalu kita hitung, dan kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Sehingga diperoleh laba bersih berlebih $1.687,500. Laba bersih berlebih tadi dapat diinterpretasikan sebagai luas area berikut. Yang bagian ini ya. Berikutnya kita akan mempelajari kurva Lorenz. Kurva Lorenz merupakan alat yang digunakan oleh ekonom atau sosiolog untuk mengukur persentase dari tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Kurva ini untuk tingkat ekonomi suatu masyarakat adalah grafik fungsi Lx yang merupakan persentase dari rasio total pendapatan nasional tahunan dengan total banyaknya penduduk. Perhatikan bahwa fungsi Lx merupakan fungsi yang monotonai pada interval 0 sampai 1 dan memenuhi 3 persamaan berikut. Kurva Lorenz biasanya tergambar dalam grafik berikut. Yang ini grafik melengkung Y sama dengan Lx di bawah garis Y sama dengan X. Dan indeks ini dapat diperoleh dengan menghitung luas area R1 dibagi dengan luas area R2. Untuk indeks gini, jika Y sama dengan Lx persamaan untuk kurva Lorenz, maka tingkat ketimpangan distribusi kesejahteraan suatu masyarakat dihitung oleh indeks gini dengan formula 2
dikalikan dengan integral X dikurangi Lx dx dihitung dengan batas 0 sampai 1. Untuk contoh soal, suatu pemerintahan menetapkan kurva Lorenz untuk pendapatan dokter gigi dan kontraktor sebagai berikut. Jadi L1 itu adalah kurva Lorenz untuk profesi dokter gigi, sementara L2 untuk profesi kontraktor. Pertanyaannya, profesi mana yang pendapatannya lebih terdistribusi secara adil? Perhatikan bahwa indeks ini untuk profesi dokter gigi rumusnya sebagai berikut. Setelah kita substitusi fungsi L1X, kita akan memperoleh hasil sebagai berikut. Nah, kita peroleh indeks gini untuk profesi dokter gigi 0,2593. Sementara indeks gini profesi kontraktor kita peroleh sebagai berikut, 0,2667. Karena indeks gini untuk profesi dokter gigi lebih kecil dari indeks gini untuk profesi kontraktor, maka pendapatan pada profesi dokter gigi lebih terdistribusi secara adil. Selanjutnya, kita akan mempelajari nilai rata-rata suatu fungsi. Misalkan fx adalah fungsi yang kontinu pada interval a sampai b, maka nilai rata-rata v dari fx pada interval tersebut adalah 1 dibagi b dikurangi a dikali integral dari fx dx dibatasi a sampai b. Untuk contoh soalnya, suatu produsen menentukan bahwa tiap bulan setelah memperkenalkan produk baru, penjualan perusahaan akan menjadi $FT 1.000, yaitu rumus ini. Pertanyaannya, tentukan rata-rata penjualan perusahaan tersebut 6 bulan pertama setelah produk tersebut keluar. Caranya, kita hitung penjualan rata-rata bulanan V dalam periode T dari 0 sampai 6 bulan adalah V sama dengan 1 dibagi 6 dikurangi 0 dikali integral berikut. Lalu kita hitung, kita akan peroleh V sama dengan 250 dan rata-rata penjualan produk tersebut pada 6 bulan pertama adalah $250.000 per bulan. Ada dua buah interpretasi dari nilai rata-rata. Yang pertama, interpretasi laju. Misalkan fungsi fx kontinu pada interval a sampai b, nilai rata-rata fungsi fx pada interval tersebut akan sama dengan laju rata-rata sembarang antiturunan f besar x dari fx pada interval yang sama. Interpretasi kedua yaitu interpretasi geometri. Misalkan fungsi fx kontinu dan lebih besar sama dengan 0 pada interval a sampai b. Nilai rata-rata fungsi fx pada interval tersebut akan sama dengan tinggi persegi panjang, yang alasnya adalah interval tersebut, dan luasnya sama dengan area di bawah kurva y sama dengan fx di atas interval a sampai b. Untuk simulasinya sebagai berikut. Oke, berikut adalah beberapa soal dari exercise 5.4 di halaman 427 yang dapat kalian coba sebagai latihan. Terima kasih banyak atas atensinya, semoga materi kali ini dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.